Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nazalisha dengan NIM 20059196 pada kelas hari Senin. Di sini saya ingin mempresentasikan pada materi pada pertemuan 10, yaitu mengenai aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Yang pertama, perlu kita lihat bahwasanya sistem informasi manajemen itu bisa mencapai fungsi-fungsi bisnis yang dimana tujuannya untuk menyediakan informasi bagi manajer-manajer fungsi. Apa saja itu manajer fungsinya? Itu pertama, sistem informasi akuntansi, yang kedua, sistem pemasaran, yang ketiga, sistem produksi, yang keempat, sistem keuangan, sistem informasi keuangan, yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia. Di sini kita akan membahas satu persatu. Pertama itu sistem informasi akuntansi. Di sini kita mengambil poin bahwasanya SI akuntansi ini melaporkan transaksi bisnis dan juga menghasilkan laporan atau informasi keuangan. Nah, di mana komponennya itu ada komponen input yaitu data transaksi, komponen model siklus akuntansi, dan juga komponen output laporan atau informasi keuangan. Yang kedua, sistem informasi pemasaran itu mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi, di mana komponennya ada data keuangan itu dari internal dan juga data pesaing dari eksternal. Komponen modelnya diantaranya strategi harga, pemilihan media iklan, dan juga penunjukan salesman. Yang ketiga itu mengenai komponen output. Ini mana info tentang 4D yaitu price, product, place, and promotion, dan juga gabungan integrasi. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Di sini produksi ini mendukung perencanaan manufaktur yang mana terdiri dari sistem produksi fisik, itu mengendalikan alat-alat produksi disebut juga dengan PCS, Production Control System. Yang kedua itu menghasilkan informasi kepada manajer-manajer yang di fungsi produksi. Yang keempat itu sistem informasi keuangan. Itu untuk mendukung manajer keuangan dalam mengatur keuangan bisnis, di mana komponennya secara internal itu data keuangan dan non keuangan, dan juga sistem informasi keuangan ini data eksternalnya yaitu, maaf saya lupa membuatnya di sini, data komponen input secara eksternalnya itu data pasar modal, pasar uang, dan pemerintah. Yang kedua, komponen modal itu rasio-rasio keuangan. Ketiga itu komponen output berupa ramalan keuangan, modal kerja, investasi, penganggaran modal, dan juga anggaran keuangan. Yang kelima itu sistem informasi SDM, sumber daya manusia, di mana untuk mendukung aktivitas manajemen seperti perekrutan, seleksi, dan penerimaan. Di sini juga dalam SDM juga ada pelatihannya nanti, dan juga daftar gaji, administrasi rakyat, dan yang lain-lainnya. Komponennya itu komponen input secara internal, data keuangan dan non keuangan. Kalau secara eksternalnya itu data serikat pekerja, lulusan universitas, dan pemerintah. Yang kedua itu komponen modal menghitung kompensasi. Yang ketiga itu komponen output berupa perencanaan TK, rekrutmen, pengelolaan, kompensasi, benefit, dan juga lingkungan kerja. Adapun kita membahas sistem manajemen rantai pemasukan. Yang pertama kita membahas tentang SCM. SCM ini adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitasi produk. Yang kedua itu sistem terpadu yang ERP itu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Yang ketiga CRM itu strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Saya akhiri presentasi ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.